Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru di SMP Negeri 54 Surabaya pada tahun pelajaran 2021-2022. Pada hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan layanan orientasi sekolah, di mana peserta didik baru bisa mengenal lebih banyak lagi tentang kondisi SMP Negeri 54 Surabaya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli 2021, kita akan membahas materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama yaitu materinya tentang pencegahan COVID-19. Yang kedua yaitu tentang pembiasaan hidup sehat. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Yaitu tentang pencegahan COVID-19 yang akan kita bahas lebih lanjut pada materi LOS pada hari ini. Di mana saat ini kita masih berada di masa pandemi, masa kritis yang dirasakan oleh semua negara di dunia. Kalian juga pasti tahu, juga pasti mengenal apa yang dinamakan COVID-19 atau sering kita sebut dengan virus corona. Pahamkah kalian dengan COVID-19 atau yang kita sebut dengan virus corona? Mari kita belajar tentang bahaya dan pencegahan COVID-19 pada hari ini. Dalam masa sulit ini, ingatlah setiap diri kita memiliki peran penting bersama-sama bisa melindungi diri dan melindungi sesama serta selamat dari wabah COVID-19. Kita bisa atasi wabah lebih cepat dengan aksi yang tepat. Jadi setidaknya kita tahu bagaimana caranya kita menjaga diri kita. Setiap orang di dirinya sendiri itu harus berjuang melawan virus ini. Di mana kita tidak tahu di mana virus itu, wujud dari virus itu, maka kita harus selalu melindungi diri kita sendiri. Kalau kita bisa melindungi diri kita, berarti kita juga bisa melindungi orang lain, khususnya orang tua, kerabat, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Influenza virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti sesak nafas yang sudah banyak dialami oleh orang-orang yang sudah terkena virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Maka dari itu, kita harus menjaga diri kita karena kita tidak tahu orang-orang yang kita temui di luar, orang asing yang kita temui di luar itu membawa virus atau tidak. Jadi kita harus membentengi diri kita sendiri.
Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal yaitu seperti infeksi yang menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang ditandakan oleh orang yang sudah terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, itu yang sering. Dan juga ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Seseorang dapat tertular COVID-19 itu melalui berbagai cara, yaitu seperti kita tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Maka dari itu, kita sangat ditegaskan oleh pemerintah untuk selalu memakai masker, karena bila kita berada di luar rumah, kita bisa saja menghirup percikan ludah yang keluar pada penderita COVID-19 yang sudah batuk atau bersin itu tadi, kemudian kita lewat di tempat yang bersin itu, virusnya sudah melayang di udara. Maka dari itu kita harus selalu menjaga diri kita dengan memakai masker. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Jadi di sini adalah orang yang sudah terinfeksi COVID-19, dia bersin, batuk, atau yang lainnya, kemudian cipratan itu mengenai benda-benda yang ada di tempat umum, seperti contohnya gagang pintu, kursi, kemudian pegangan tangga, dan lain sebagainya. Nah, secara tidak sengaja kita juga memegang benda-benda tersebut. Nah, setelah kita memegang benda-benda tersebut yang sudah terinfeksi COVID-19 itu tadi, tangan kita harus mencuci tangan dulu atau menggunakan hand sanitizer. Jadi jangan sampai kita memegang mulut atau hidung tanpa kita mencuci tangan. Lebih baik lagi, bila kita sedang berada di tempat umum, kita selalu membawa hand sanitizer, ataupun kalau di tempat umum tersebut ada atau sudah disediakan tempat cuci tangan, kita bisa sering-sering untuk mencuci tangan, sehingga tangan kita tetap terjaga kebersihannya. Kita juga harus menjaga jarak dengan penderita COVID. Kita itu tidak tahu siapa yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi. Maka dari itu, pemerintah juga menegaskan untuk kita selalu menjaga jarak. Di mana di tempat-tempat umum itu sudah ada tanda-tanda seperti kursi yang disilang pada saat mengantre, itu sudah ada perintahnya, di mana kita juga harus menaati itu, menjaga jarak agar tidak kontak langsung dengan orang asing. Kita bisa melakukan 5 hal yang ada di bawah ini, seperti kita membantu hentikan virus corona dengan apa? 1. Kita bisa menggunakan tangan kita harus mencuci lebih sering
Kemudian kita gunakan siku kita untuk menutup mulut saat batuk. Kemudian kita bisa menggunakan wajah, jangan sampai disentuh. Kemudian kita menerapkan jarak, yaitu menjaga jarak aman. Kemudian kita usahakan selalu berada di rumah. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, bersihkan tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk dan bersin. Walaupun orang yang ada di sekitar kita itu tidak batuk dan bersin, kita tetap harus menjaga jarak dengan aman. Kemudian jangan sentuh mata, hidung, atau mulut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus sering-sering mencuci tangan, memakai hand sanitizer sebelum kita menyentuh mata, hidung, dan mulut kita. Saat Anda batuk atau bersin, tutup mulut dengan hidung dan hidung dengan lengan Anda atau tisu. Tetaplah di rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Jadi kalau badan kita tidak enak, rasanya seperti orang sakit, kita tidak usah kemana-mana, berdiam diri di rumah, istirahat agar bisa segera sehat kembali. Jika Anda demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis, hubungi terlebih dahulu orang-orang yang ada di sekitar Anda, khususnya orang-orang yang bertugas di kesehatan. Ikuti arahan tentang otoritas kesehatan lokal Anda. Pengobatan virus corona atau COVID-19 sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Karena pada saat ini di rumah sakit itu sudah banyak sekali pasien COVID-19, sehingga banyak sekali rumah sakit yang menolak bila ada pasien yang datang lagi. Maka dari itu kita harus selalu menjaga diri kita. Jangan sampai kita terinfeksi virus tersebut, dan bila memang kita terkena atau mengalami gejala-gejala yang sudah disampaikan di awal tadi, kita segera mungkin melakukan isolasi mandiri di rumah. Tetapi ketika kita melaksanakan isolasi mandiri di rumah, kita juga harus menegaskan bahwa di situ juga ada anggota keluarga kita yang lain. Bagaimana caranya untuk virus yang kita alami ini tidak menyebar ke anggota kita yang lain. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu merujuk pasien COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Dan yang paling penting adalah tetap jaga diri kita sendiri dengan selalu makan makanan yang bergizi, berpikiran yang positif, dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang pencegahan COVID-19 untuk
materi LOS pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.